Hey guys, kali ini gue mau share ke kalian satu figur Transformer terbaru. Ini adalah Ultra Magnus dari seri Transformer Kingdom. Oke, sebelum kita lihat figurnya, gue kasih lihat dulu boxnya ya. Ini boxnya dia adalah leader class, jadi dia gede banget boxnya. Ini ada ilustrasinya Ultra Magnus, mode mobil dan mode robotnya. Ya, ini bagian sampingnya, kemudian bagian belakangnya seperti ini. Ini mode truknya, dia di dalamnya ada Optimus putihnya ya. Dan ini mode saat sudah dipasang armornya. Tapi di sini diwarnainnya biru semua ya. Padahal mainan di dalamnya di sini diwarnain merah. Oke, bagian sampingnya ini sama seperti biasa. Oke, gak usah lama. Habis ini kita buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Ini dia guys, Kingdom Ultra Magnus setelah keluar dari box. Di dalam box kita dapat buku manual ya. Buku manualnya seperti ini. Buku manualnya cukup gede ya karena ini leader class. Tapi sebenarnya transformasinya sih ya standar sih ya. Cuman ini buku manualnya cukup gede. Di dalamnya juga kita dapat kartu koleksi, tapi gua nggak akan kasih lihat karena kartu koleksinya dapat kartu koleksi yang sama. Jadi proporsinya masih sama ya, proporsinya masih kelihatan bantet, masih kelihatan gemuk banget ya, gendut. Apalagi kalau dari samping gini kelihatan nggak proporsional lah. Ditambah ini bentuk backpacknya juga tebel banget, terus bentuk betisnya juga tebel banget. Apalagi dari belakang gini Ultra Magnus kelihatan banget, bodinya kotak lebar ya. Jadi secara proporsi robot sih ya beginilah. Nggak kaget sih sebenarnya ya, karena di versi C juga kayak begini juga. Tapi tampilan bodinya semuanya ini kita lihat detailnya. Oh ya, sebelumnya untuk aksesoris ya, aksesoris kita cuma dapat aksesoris senjata blasternya seperti ini, terus senjata meriam cannonnya ini seperti ini. Kita dapat dua. Lihat dulu detailnya. Ini detailingnya agak beda sih ya. Dari warna juga ini warnanya putih bersih semuanya, dan di sini masih kopong ya. Terus kita dapat blasternya. Warna blasternya beda sama yang versi Siege. Ini warnanya agak gunmetal. Kalau yang versi Siege kan agak silver ya. Ini seperti ini. Pegangannya nggak dicat biar nggak macet. Dan kita nggak dapet senjata yang kita biasa pasang di kaki sini nih, senjata double pistolnya Ultra Magnus ya, yang warna hitam. Nah, di versi Kingdom ini kita nggak dapet, jadi aksesorisnya cuma dapat ini doang. Nah, kita lihat lagi detailnya. Headscarpnya ini sekarang headscarpnya beda ya. Headscarpnya sekarang pakai plastik transparan, dan di sini ada light pipingnya. Cuma light pipingnya nih kayaknya terlalu tebal plastiknya ya, jadi nggak terlalu ngaruh sih. Kalau di cahayanya nggak kuat banget, ini light piping di matanya nggak terlalu ngaruh. Terus bentuk mukanya juga beda ya dari yang versi Siege. Yang ini lebih apa ya, lebih kelihatan lebih tua sih kayaknya. Ini Ultra Magnus yang udah lebih dewasa lah ceritanya. Oke, terus bagian tangannya juga ini masih kopong. Di sini ada packnya, pack yang dari versi Siege karena buat konektor ke trailernya ya kalau nggak salah. Terus bagian dadanya udah lebih akurat sama versi kartunnya sekarang. Di sini pakai plastik transparan dan semuanya bersih, nggak ada bercak-bercak lagi. Tapi gue sih berharap di sini nih rongganya bisa buat masukin Matrix ya. Kalau bisa dikasih di si Hasbro di versi Kingdom ini ngasih buat masukin ke Matrixnya gini nih, jadi keren banget. Soalnya kalau menurut gue sih bisa aja sebenarnya. Cuman ya nggak tahu deh. Kalau yang ini kita masukin ke sini, terus kita jepit, kita masukin sini, terus kita jepit ya, itu nggak akan bisa nih. Cuma bisa ditaruh miring begini nih. Nah ini. Jadi bisa dimasukin sini ya, cuman di posisinya miring gini di jendelanya karena dia emang bukan pembawa Matrix sesungguhnya ya. Nah tapi ya kalau kalian mau masukin Matrix ke sini bisa juga sih dimasukin di dadanya Ultra Magnus, dititipin sebelum dikasih ke Hot Rod nanti. Moldnya juga di sini beda. Di sini ada mold kayak detail sculptnya, tapi di sini polos. Nah di sini harusnya bisa ditempel logo Autobot. Karena di sini space-nya bisa banget buat dipasang stiker. Gue nggak tahu kenapa nggak dikasih secara default sama Hasbro, jadi kita perlu beli stiker tambahan. Nah, terus ini bagian tangannya ini agak loose ya, agak loose keplek-keplek ke samping sini nih. Gue nggak tahu kenapa, kurang satisfying. Gue copotin dulu.
bagian kakinya kita lihat masih sama sih sebenarnya ya, cuma di sini sekarang udah nggak bolong-bolong kayak versi Siege-nya. Sekarang dia udah diisi pakai plastik biru di sini, dan di sini port buat pistolnya masih ada, cuma pistolnya kita nggak dapet. Bagian bannya seperti ini, bagian belakang backpacknya sekarang udah detail udah beda ya. Kira-kira gitu guys untuk mode robotnya. Sekarang kita coba artikulasinya. Oke, untuk artikulasinya kepala pakai ball joint ya, bisa goyang-goyang, muter-muter kiri kanan, gerak bebas. Tangan 360 sini samping, ada bicep rotation, ada wrist rotation juga ya seperti ini. Elbow bend 90 derajat seperti ini. Bisa muter bagian perutnya, cuma kalian harus naikin dikit ke sini ininya, bagian backpacknya dinaikin dikit supaya dia bisa muter seperti ini. Terus ya oh ini buat transformasinya ya, nanti si Ultra Magnus punya titit palu, iyalah. Tititnya gede banget ini. Oke, ini kita pasang begini aja ya, udah bener versi beltnya di sini. Terus kaki pakai ratchet ke atas seperti ini, jauh ke belakang nggak bisa, ketahan betis di sini. Ke samping nggak pakai ratchet tapi cukup secure sih ya, tapi walaupun agak keplek-keplek juga. Terus dia punya knee bend 90 derajat, ditambah dia punya thigh rotation di sini, putaran paha, dan ada ankle pivotnya. Bagus banget, jauh ya. Oke, untuk artikulasinya kira-kira gitu standar. Untuk badan yang bulky seperti ini bisa mungkin bikin pose-pose yang nggak bisa terlalu dinamis ya. Pose-posenya ya paling pose-pose seperti ini aja, karena bentuk bodinya juga gendut banget, jadi kelihatan kurang bagus ya kalau menurut gua. Terlalu diposein yang dinamis malah jadi maksain. Oke, habis ini kita coba lihat skala perbandingannya. Ini dia guys perbandingan skalanya dengan figur-figur Transformer yang lain. Walaupun sama-sama leader, tapi dia tingginya nggak setinggi Grimlock ya. Dia malah tingginya sama kayak Cyclonus. Cyclonus itu Voyager, tapi mungkin karena badannya bulky jadi dia dihargain seharga leader kelas juga. Habis ini kita akan coba transform ke mode mobil. Oke guys, untuk transformasinya gue nggak akan pakai metode yang ada di buku manual ya. Gue akan pakai metode fan mode yang ada di internet untuk nyembunyiin tangan robotnya nanti di mode truk. Nah, sebelum kita transform, ini armornya kita lepas-lepasin dulu ya, buat nunjukin Optimus Prime putih yang ada di dalamnya sini. Langsung aja gue percepat ya. Oke guys, ini armornya udah gue lepasin, dan ini body truk Optimus putihnya. Kita transform dulu. Pertama kita rubah dulu beltnya, kita putar seperti ini. Terus ini kita kedepatin dulu dikit, ini kita buka supaya ini kita bisa buka. Terus kita putar, kita rapetin lagi. Dan ini saran gua ini tetap dikedepanin dulu supaya ini bisa dikeatasin backpacknya, baru ini kita tutup lagi, dan ini ngunci snap. Ini dia Optimus Prime putih yang ada di dalam armornya Ultra Magnus. Nah, Optimus Prime putih ini sebenarnya berasal dari seri mainan Diaclone ya. Sebelum Hasbro ngimpor mainan Diaclone dari Jepang ke US, si mainan Ultra Magnus ini sebenarnya adalah Power Convoy ya kalau nggak salah ya. Jadi dia sebenarnya sama juga sih, sama-sama si Convoy juga. Jadi Convoy itu adalah mainan yang asal muasalnya nanti jadi Optimus Prime, tapi dia di recolor jadi warna putih seperti ini. Oke, kita lihat dulu detailnya. Headscarfnya sama kayak yang punya Siege ya. Nah ini, terus bagian bodinya sekarang kotak ya, nggak kayak versi Siege. Dan gue lebih suka yang versi Siege kalau untuk proporsi bodinya si Optimus putih ini ya, karena kalau yang ini kelihatan kayak jadi lebih gendut gitu ya, jadi gendut banget gitu, kotak gini badannya. Kakinya masih sama, scalpnya semua. Bagian sini ada logo Autobot. Nah, bagian backpacknya juga sama seperti ini, tapi sekarang udah beda ya.
sekarang warnanya putih seperti ini. Ini juga beda sculptnya karena ini ada versi tangganya sekarang. Oke, kira-kira seperti ini guys, mode robot Optimus putihnya. Oke guys, sekarang kita akan transform ke mode mobil. Pertama, Optimus Prime putihnya kita rubah dulu ya jadi mode truk. Ini kakinya, tadi gue lupa ya, satu step kakinya bisa di belakangin gini. Ini kita lipat lagi seperti ini. Kemudian ini kita lepasin dulu seperti ini. Tangannya kita in dulu supaya kepalanya bisa masuk. Nah, kalau udah ini kita turunin dulu, ceklek stamp seperti ini, baru ini kita putar supaya dia ke sini. Nah, jadi bentuk moncong truknya. Nah, ini kuncinya kita harus kita dorong, kita tarik sampai bunyi ceklek ya. Nah, di sini agak kelihatan longgar nih sekarang, cuma nanti akan kita kunci ke saat tangannya kita ke belakangin. Tapi dia harus bener-bener pas dulu, maju dulu sampai maksimal ke depan gini. Jangan sampai nggak bunyi ceklek ya. Oke, ini terus kita putar tangannya, kita putar seperti ini, terus kita coba masukin ke slot di sini. Ada slot di sini, ada packnya. Nah, dan ini posisi defaultnya ini kita masukin di sini ya, di celah sini supaya rapi. Terus nanti ini tangannya kita putar dulu segini karena kita akan mau pakai metode armornya kita pasang di sini. Terus ini juga kita lipat, terus kita putar dulu ya, kita putar sama tangannya kita putar ke sini, dan ini kita coba masukin ke sini dulu, dan ini ke sini dulu. Lalu ini kakinya kita putar ke atas, dan ini ada packnya di sini kecil, ini kita selipin supaya dia nggak kemana-mana. Ini juga sama, ada packnya kecil, baru kita rapetin ke sini. Slot. Oke, udah jadi. Ini mode truk putihnya Ultra Magnus, dan ini yang jadi masalah ya, karena tangannya nanti kelihatan banget sangat di mode trailernya karena nggak ketutup semua seperti di versi Siege. Nah, cuma sekarang kita pakai metode fan mode-nya. Oke, jadi pertama armornya ini kita buka dulu. Kita coba pasang di sini nih. Nah, kalau nggak salah posisinya yang ini nih. Jadi ini ada packnya di sini. Nanti kita selipin di sini tangannya. Dan ini posisinya ininya turun ke sini ya. Jadi dia posisinya ke bawah seperti ini. Posisinya gini, kita rapetin ya. Nah, ini jadi ngebikin tangannya nggak bisa terlalu rapet ke sini nih ya, walaupun udah diusahain tapi tetap aja nanti akan jadi agak ke atas sedikit. Nah, tapi nggak terlalu masalah sih, yang penting nanti nggak ngeganggu saat dia jadi mode truknya. Ini juga sama, kita lipat dulu sedikit supaya ini kita bisa masukin, kita selipin ke dalam tangannya, terus kita tutup. Dah cukup rapet, cukup rapi ya. Walaupun di sini agak ngangkat sedikit tapi nggak masalah lah, masih tetap kelihatan bagus. Oke, ini kita simpen dulu di sini. Oke, untuk trailernya pertama ini bagian kakinya ya, kita buka dulu ini dari sini, kita buka, kita panjangin seperti ini, terus kita lipat bagian pertama. Ini juga sama, buka dulu. Oke, terus bagian ini, bagian atasnya ini kita buka seperti ini, kita panjangin semua, terus kita balik. Terus ini tinggal kita masukin di sini. Ini ada slotnya di sini, masuk. Dan di sini ada slotnya juga, dan ini ada packnya. Kita rapetin semuanya sampai rapat. Kemudian tinggal kita pasang bagian satunya lagi. Rapetin lagi packnya. Dah cukup secure, cukup kencang.
dan snap fit banget, cukup satisfying. Oke, ini kita pinggirin dulu seperti ini. Terus kita coba transform dulu bagian sini, bagian bawahnya. Nanti ini akan jadi pengunci juga ya. Dan yang bikin beda dari versi Siege, sekarang kita nggak bisa ngerapatin ini ke sini ya. Ini masih ada bentuk packnya buat dicantolin di sini dari yang versi Siege. Cuman sekarang ini agak kelihatan gap nanti ya. Tapi nggak masalah karena ini bisa cukup secure nanti. Ini kita pasang dulu di sini. Ini kita rapetin. Oke, udah cukup rapet. Nah, di sini ada slotnya ya. Sini ada pack di sini. Ini akan masuk ke slot bagian sini. Nah, jadi saran gua ini dipasang dulu. Apalagi ini masih bisa ngebuka. Ini kita masukin dulu di sini. Oke, dan ini snap fit banget, cukup secure. Oke, habis itu tinggal kita pasang di bagian sini. Oke, udah cukup rapat. Sekarang tinggal kita masukin slot ini ke sini. Dan ini yang akan jadi penguncinya nih. Ceklek. Satu lagi. Ceklek. Dah. Kalau udah semua masuk semua 1 2 3, semua udah cukup secure, cukup rapat. Tinggal kita rapi-rapiin dikit bagian tangannya sini. Lalu tinggal kita tutup. Ceklek juga di sini. Terakhir kita pasang bagian misilnya, kita pasang di sini. Jangan lupa bagian senjatanya kita bisa pasang di sini. Ini dia guys, Transformer Kingdom Ultra Magnus dalam mode mobil. Oke, mode mobilnya menurut gue bagus banget ya. Improvementnya banyak banget dari mode mobilnya Ultra Magnus dari seri Siege. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dia dimensinya jadi lebih panjang. Kalau menurut gue jadi lebih ramping dan kelihatan lebih bagus ya. Kalau yang versi Siege itu tampilan truknya kan agak padat gitu ya, kotak banget. Menurut gue jadi agak bantet. Tapi kalau yang Ultra Magnus dari seri Kingdom ini dia lebih panjang. Nah, gue nggak punya pembandingnya ya, nggak punya pembandingnya Ultra Magnus dari seri Siege. Tapi kalau kalian mau cari gambar-gambar di Google banyak banget sih. Tapi kalau dari tampilan langsung ya, kalau gue lihat gini, ini tampilannya body truknya jadi lebih panjang dan bagian kepala depannya juga dia jadi lebih ramping ya. Walaupun dia jadi kotak banget, nggak kayak yang versi Siege. Dan satu lagi ya, tadinya gue pikir tuh karena transformasinya dia ini jadi lebih ke belakang ya truknya, trailernya jadi lebih ke belakang. Tadinya gue pikir bakal keplek-keplek gitu ya, tapi ternyata enggak. Ini koneksinya solid banget. Jadi koneksinya ada satu di sini sama satu di sini. Jadi ini bener-bener solid ya, nggak akan goyang ya. Jadi ini dipegangnya enak banget, semua solid, semuanya pada tempatnya. Pack tolerance-nya juga bagus banget. Nah, ini tadi juga proses transformasinya gua modifikasi kan ya. Jadi untuk nyembunyiin tangan robotnya di sini gua pakai metode bagian armor tangannya gua taruh di sini. Harusnya kan dia ditaruh di situ ya, di dalam situ. Cuman karena buat nyembunyiin tangan robotnya kita taruh sini. Dan ini jadi agak ke atas dikit ya. Kalian bisa lihat jadi agak ke atas dikit. Cuman nggak terlalu masalah sih. Karena kalau dilihat gini masih kelihatan bagus-bagus aja. Dan walaupun ini agak nggak pada tempatnya nih ya, jadi dia agak ngegeser dikit. Ini kalau harusnya sih bisa flush masuk ke dalam sini ya. Cuma walaupun ininya agak naik dikit, tapi semua rodanya sih masih muter ya. Kalau menurut gue sih semua rodanya masih muter, jadi nggak ngeganggu sama sekali buat tolerance rodanya. Jadi metode bagian tangan yang ditutupin pakai armornya di sini, gue rasa itu buat yang nemuin caranya keren banget. Dan gue juga suka karena di sini sekarang desainnya dia nggak mepet ya. Kalau yang versi Siege kan kita harus nyelipin bagian ini ke dalam truknya ya, jadi dia nggak bisa dibuka. Kalau mau ngebuka agak susah. Tapi kalau ini karena koneksinya cuma dipakai di sini doang ya, jadi kita bisa langsung buka ke atas ini. Nah, kalau kalian mau ngerapihin bagian tangannya misalnya agak miring atau agak kendor atau gimana, kalian bisa langsung akses, cuma tinggal dibuka di atasnya sini. Dan ini langsung kalian bisa taruh segala macam di sini ya. Tapi gue coba taruh mobil yang versi deluxe gitu ya, kayak misalnya si
siapa nih si side swap gini ya, gue taruh dalam sini tetap nggak bisa ya guys. Jadi nggak tahu deh, mungkin kalau yang lebih kecil mungkin lebih muat. Cuman di dalam situ ada kepalanya juga sih, jadi gue rasa sih nggak usah dipaksain lah. Nggak kayak versi Masterpiece ya, bisa buat jadi pengangkut kendaraan yang kecil-kecil. Oke, jadi bagian sini gue suka banget karena gampang banget dibuka ya, gampang banget diakses bagian dalamnya. Jadi kalian bisa bikin seperti ini misalnya, kalian bisa kasih senjatanya misalnya di bagian sini, dan ini tinggal kita langsung kita ceklekin aja di sini. Jadi nggak susah buat buka tutupnya, dan ini snap banget, snap fit banget, enak banget. Dan untuk bagian atasnya, kalau senjata kita taruh depan sini, kita bisa taruh satu kendaraan deluxe side swap misalnya di sini. Ya, cuman kayaknya cuman satu kendaraan doang di atas sini. Oke, untuk port-port senjatanya ya, konfigurasinya selain ada satu di atas sini, ada lagi di atas sini. Kita bisa taruh di bagian belakang. Karena dia nggak dapat senjata dua yang kayak di versi Siege, sekarang ini portnya ada satu lagi di sini, pasang kiri kanan. Nah, cuma ini kalau kalian mau bagian senjata tembakannya ini, kalian bisa pasangin juga di sini nih, ada portnya. Kalau kalian misalnya mau nutupin dikit nih bagian yang miring sini, kalau kalian terlalu OCD ya misalnya ya, kalian bisa pasang juga di sini, kalian tutupin dikit. Ini nyantolnya sih lumayan kenceng ya, jadi masih bisa lah buat ditempelin seperti ini. Nah, jadi ada side armnya seperti ini, jadi bisa buat nutupin bagian yang miring dikit sini ya. Tapi kalau kalian nitpick banget itu ya, satu lagi portnya juga ada di bagian atas sini ya, port 5 mm juga, jadi kalian bisa tambahin weaponizer di port-port yang ada di mobilnya Ultra Magnus ini. Dan ini bagian depannya asik banget ya, bersih semuanya, putihnya juga putih bersih, bukan putih off white. Ini logo Autobotnya juga tajam banget, keren banget sini. Dan sini bagian grillnya warna gunmetal, ini bagian biru transparan. Di sini juga ada bagian-bagian gunmetalnya di sini, bagian lampunya. Dan bagian sini ada bagian tangganya, dan sini udah nggak ada gap yang kayak di versi Siege ya. Jadi bannya udah semua bisa taruh di belakang sini. Dan terus di bagian sini ada mold buat logo Autobot nih. Jadi kalau kalian punya stikernya, kalian bisa tempelin di sini. Overall seperti ini tampilannya. Bagian belakang ini agak miring ya, memang seperti ini desainnya. Bagian rodanya juga semuanya dicat pakai gunmetal, bentuk peleknya beda sama yang versi Siege. Bagian bawahnya seperti ini, dan semuanya satisfying, toleransinya bagus, lurus, nggak ada yang miring-miring ya, rapat semuanya. Jadi keren banget, mode mobilnya menurut gua ini juara banget, Ultra Magnus dari versi Kingdom. Oke guys, gitu dulu review gua untuk Transformer Kingdom Ultra Magnus. Menurut gua ini Ultra Magnus yang keren banget ya. Improvementnya menurut gue jauh banget dari yang versi Siege, terutama di mode mobilnya yang gue suka banget. Untuk mode robotnya ya seperti versi Siege juga, si Ultra Magnus penyakitnya kelihatan bantet ya, karena bodinya gede tapi kakinya pendek banget. Nah, kalian butuh ini biar Ultra Magnus kalian tambah ganteng ya. Nanti ini akan gue review di video selanjutnya. Segitu dulu review dari gue, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe, karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.